anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Hari ini kita akan sama-sama melakukan devosi. Untuk mengawali devosi, kita akan menyanyikan lagu tema kita, yaitu Disaring Yuk atau Merindukan Tuhan. Sama-sama bernyanyi ya. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru yang masih boleh Tuhan berikan, nafas kehidupan dan juga kesehatan yang masih boleh kami rasakan saat ini, Bapa. Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami, Bapa, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Samuel 14. Nah anak-anak, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan dari 2 Samuel 14. Ketika Yoab anak Seruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung. Janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan.
yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah, ya Tuanku Raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang. Dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, "Pulanglah ke rumahmu. Mengenai engkau akan kuberi perintah." Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya Tuanku Raja. Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." kata perempuan itu. Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan menggunakan anakku itu. Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada Tuanku Raja. Jawabnya, "Katakanlah." berkatalah perempuan itu, Mengapa Raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena Tuanku mengucapkan perkataan ini, maka Tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu, pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah.
juga hamba-Mu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, Berkatalah kiranya Tuanku Raja. kemudian bertanyalah raja, Adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, Demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hamba-Mu Yoab yang memerintahkan daku. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hamba-Mu segala perkataan ini, dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu. Maka hamba-Mu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana, sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, Baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, Pada hari ini, hamba-Mu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba. Karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hamba-Mu ini. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, Ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya, menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya, dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, Datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, Apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom, dan ia masuk menghadap raja,
lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Nah, anak-anak, tema besar di hari ini yang ibu ambil adalah Allah memelihara kedudukan raja di tengah-tengah umatnya yang tidak setia. Nah, kalau kita lihat, Daud memang marah terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Absalom, tetapi kemarahan Daud tidak berlangsung lama. Dan tampaknya Absalom adalah anak kesayangan Daud, dan inilah yang membuat Daud akhirnya amarah Daud terhadap Absalom dan juga kesedihannya atas kematian Abnom sedikit demi sedikit menjadi surut. Tetapi sesungguhnya kasih Daud kepada Absalom bukanlah kasih yang benar. Kenapa? Karena kasih itu berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat kepada Allah. Seharusnya Daud dapat melihat betapa seriusnya dosa yang telah dilakukan oleh anaknya itu, di mana Absalom telah menghancurkan keutuhan keluarga dari ayahnya. Dia membunuh saudara tirinya dan tidak mau menaati kovenant atau perjanjian dari Tuhan. Kalau kita lihat, tidakkah seharusnya kemarahan Daud karena dosa Absalom itu jauh lebih kuat daripada cinta seorang ayah kepada anaknya? Lalu ada seorang yang bernama Yoab yang sangat mengenal Daud secara dekat. Nah, dari sikap Daud, Yoab mengetahui bahwa Daud merindukan Absalom sebagai anak kesayangannya. Lalu Yoab kemudian menyusun sebuah rencana untuk membawa Absalom kembali. Yang ia lakukan adalah ia menyuruh seorang perempuan dari Tekoa yang terkenal bijaksana untuk menghadap Daud. Dan perempuan itu berpura-pura sedang mengalami peristiwa yang sangat menyusahkan hatinya. Ia berkata kepada Daud bahwa dirinya adalah seorang janda. Salah seorang anak laki-lakinya telah membunuh anak laki-lakinya yang lain dalam suatu pertengkaran. Sekarang, para sanak keluarga hendak menuntut balas kepada anaknya yang membunuh itu. Hal ini akan menyebabkan dia kehilangan seluruh anak laki-lakinya dan garis keturunan dari suaminya akan lenyap. Mendengar perkataan perempuan itu, Daud sadar bahwa Yoab ada di balik semuanya ini. Nah, ketika Daud menanyakan hal tersebut kepada perempuan itu, ia mengakuinya. Sekalipun demikian, Daud terus membiarkan dirinya dirayu oleh nasihat perempuan itu dan memerintah Yoab untuk membawa Absalom kembali. Namun, Absalom kembali ke Yerusalem, tetapi ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan ayahnya. Artinya, sebenarnya Daud sudah tahu kalau itu tidak baik, kalau itu sudah salah, tapi dia tetap mengikuti nasihat yang disampaikan oleh perempuan itu. Membiarkan Absalom kembali ke Yerusalem tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa ia telah mengakui dosanya dan bertobat adalah kesalahan besar dari Daud. Pengampunan hanya dapat diberikan kepada orang yang mengakui dosanya. Ini yang seharusnya menjadi prinsip dari Alkitab. Namun, Daud dengan mudah diyakinkan dan mengikuti logika menyesatkan dari perempuan Tekoa itu karena hatinya telah bergeser dari Tuhan. Cinta Daud kepada Absalom melebihi cintanya kepada kebenaran dan keadilan Tuhan. Selama 2 tahun, Absalom tinggal di Yerusalem tanpa bertemu dengan ayahnya. Kemudian Absalom memanggil Yoab. Ia bermaksud meminta bantuan Yoab untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang dirinya di hadapan Daud dan mengusahakan perdamaian dengan ayahnya. Nah, inisiatif untuk berdamai dari pihak Absalom bukan disebabkan karena ia telah menyadari dosa-dosanya, tetapi karena Absalom ambisinya untuk menjadi raja atas Israel. Ya, Absalom berniat untuk merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri. Yoab tidak memenuhi panggilan dari Absalom. Bahkan sampai 2 kali Absalom memanggil Yoab, tapi Yoab tetap tidak mau datang. Nah, Absalom pun tidak kehilangan akal. Dia lalu menyuruh pegawai-pegawainya untuk membakar ladang milik Yoab yang kebetulan berada di samping ladangnya. Dan akhirnya terpaksa Yoab datang kepada Absalom dan ia
Dan kemudian Absalom menyatakan keinginannya kepada Yoab. Dan akhirnya Yoab menuruti keinginan Absalom dan menghadap Daud untuk mengatur perdamaian antara Daud dan Absalom. Sekali lagi, Daud membiarkan dirinya dikuasai oleh perasaannya sendiri. Ia bahkan menerima Absalom dan mencium dia. Nah, anak-anak, demikianlah perdamaian antara Absalom dan juga Daud. Tetapi perdamaian itu bukanlah perdamaian yang sejati karena tidak dilandasi oleh alasan yang benar. Hati Absalom tidak berpaut dengan hati Daud ayahnya karena ia tidak berpaut kepada Allah. Dan Absalom tidak memiliki iman yang dimiliki oleh ayahnya. Di pihak Daud, kita juga dapat melihat dengan jelas betapa lemahnya Daud dalam menghadapi dosa anaknya yaitu Absalom. Matanya benar-benar telah dibutakan, dan tak lama lagi Daud akan menelan pil pahit dari keputusannya ini. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan dari 2 Samuel 14. Nah anak-anak, apa yang bisa kita refleksikan bersama-sama dari 2 Samuel 14 ini? Ada 2 ya. Yang pertama, jangan sekali-kali anak-anak toleransi dengan dosa-dosa kecil. Karena dari dosa kecil, maka kamu akan terbiasa untuk melakukan dosa yang lebih besar. Ya, tetap jaga hatimu untuk boleh terus berpaut kepada Tuhan. Jangan sampai hatimu bergeser dari Tuhan, karena ketika hati kita bergeser dari Tuhan, maka dosa dengan segera akan masuk ke dalam celah tersebut. Ya, dan yang kedua yang bisa kita refleksikan adalah ingat bahwa Allah memelihara kedudukan raja di tengah-tengah umatnya yang tidak setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah terus memelihara. Yang paling utama, kita tahu apa yang menjadi dosa kita, apa yang menjadi kelemahan kita sadar dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Ya, itu saja anak-anak yang boleh Ibu sampaikan untuk devosi kita. Mari kita bersatu di dalam doa anak-anak. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Bapa untuk boleh terus menjaga hati kami sehingga kami tidak bergeser daripada Engkau dan kami boleh mengatakan tidak untuk dosa-dosa kecil Bapa. Berkati sepanjang hari ini kami melakukan segala aktivitas kami dan pembelajaran kami. Ajar kami untuk boleh bergantung dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kegiatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sampai di sini devosi kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.